Hey, kita sudah punya segudang info baru yang inspiratif dan seru. Lengkap ada di sini, di pagi hari. Di Selamat Pagi Indonesia, Senin hingga Sabtu, jam 8 pagi. Melihat Indonesia setiap hari Minggu jam 9 pagi. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Tentu saja kami senang bisa kembali menjumpai Anda. Bersyukur pemirsa, kita ketemu lagi di acara Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Selamat datang pada sesi diskusi kali ini, Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat, Mas Yoking. Saya kenalkan, ini narasumber kita hari ini Pak Burhan yang sengaja kami undang di tengah kesibukannya untuk berbagi. Pak Burhan, selamat datang. Sama. Apa kesibukannya Bapak? Saya menjalankan MLM. Oh, bisnis berarti ya? Ya. Bisnis. Terus di luar itu apa waktu luang yang Bapak manfaatkan? Jual beli mobil. Pemirsa, ini Pak Burhan. Masih ada banyak info yang mau ditampilkan sama beliau. Tapi sebelum kita gali, mau belajar apa ini dari Pak Burhan tentang hidupnya? Kita simak profilnya berikut ini. Burhan, di usianya yang sudah tak lagi muda, ia menjadi lebih hobi dalam kulineran. Menurutnya, aktivitas makan-makan ini menjadi hiburan baginya di usia yang sudah tua. Namun dampaknya, kesehatannya menjadi terganggu. Apalagi sejak usia 47 tahun, Burhan sudah mengidap hipertensi, sehingga kesehatannya menjadi lebih berisiko. Ia pernah merasakan kesemutan di seluruh badan, dan ketika dicek oleh dokter, ternyata ada beberapa sumbatan kecil di otaknya. Kekhawatiran Burhan pun kian bertambah setelah mengetahui dirinya juga mengidap diabetes. Bahkan, kadar gula darahnya pernah mencapai angka 400. Ya, harapannya bisa mengendalikan gula darah saya dengan baik dan semuanya juga menjadi lebih baik untuk keadaan tubuh saya. Biasanya itu tantangannya para pengusaha ya, pemirsa, para pekerja untuk sulit mengendalikan gaya hidup sehatnya. Apalagi kalau sudah tahu produktivitas Pak, tahu cari cara uang yang halal, pengen menikmati sisanya dengan ya belanja, makan enak gitu. Jadi tensi Bapak tinggi juga tuh Pak ya? Tensi paling tinggi 140. 140-an. Iya, pada saat itu, 130 gitu. Kalau gula darahnya sendiri bagaimana seperti yang tadi kita lihat di video itu? Dia bisa naik, kadang turun gitu, tergantung dari kita punya makan. Makan pada hari itu. Oh, jadi pernah paling tinggi gula darah berapa? 400. 400 paling tinggi ya Pak ya? 400 Iya. Pak. HbA1c pernah periksa nggak Pak? Pernah, Berapa paling tinggi Pak HbA1c? 10. Waktu gula darah Bapak lagi tinggi-tingginya, bahkan sampai angka 400, itu ada hal-hal yang mengganggu di tubuh nggak? Udah mulai muncul gejala-gejala yang mengganggu produktivitas Bapak? Waktu itu katanya saya seperti orang bingung, tapi saya sendiri nggak terlalu ingat. Nggak, yang bilang itu siapa? Bapak kayak orang bingung? Istri saya, anak-anak. Gitu. Contohnya kebingungan dalam hal apa? Iya, jadi saya suka bengong. Oh ini pas banget ya, tiba-tiba Bapak ngomong hal ini, pemirsa. Sekalian saya ngajak Bapak main benar salah sebentar ya. Benar salah kita kali ini adalah bingung salah satu pertanda gula darah tinggi. Karena Benar. saya balikin ke Bapak. Benar. Bapak memilih tadi
bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Mas Boy, tepat nggak? Jadi pemirsa jangan dianggap atau jangan diasosiasikan bahwa gula darah tinggi kemudian dalam organ-organ kita mendapatkan gula darah yang atau cukupan gula yang tercukupi. Justru sebaliknya, gula darah yang tinggi ini hanya mengalir di pembuluh darah, tapi tidak bisa masuk ke organ-organ, tidak bisa masuk ke sel-sel di tubuh kita. Dan itu yang menyebabkan tadi fungsi otak ya. Jadi itu tadi gangguan kayak bingung itu sebenarnya karena otak itu tidak mendapatkan oksigen, gula, nutrisi yang cukup. Gula darah yang tinggi itu dia akan menarik cairan dalam sel-sel tubuh kita untuk supaya dia bisa dibuang, bisa dikeluarkan melalui urin. Makanya orang dengan diabetes kadar gula dalam urinnya juga meningkat tinggi. Nah, tapi jaringan organ-organ itu jadi kerusakan, Pak. Jadi gangguan. Jadi karena dia tidak dapat nutrisi yang cukup, tidak dapat gula darah yang cukup, maka terjadilah tadi kebingungan itu. Ya, kemudian bisa juga terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah, di mana kadar gula darah yang tinggi membuat darah itu kental, kemudian dia akan membuat peradangan pada dinding pembuluh darah dan bisa akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah tersebut, terjadi kekakuan pada dinding pembuluh darah. Jadi para ahli mengatakan bahwa diabetes, gula darah yang tidak terkendali, ini merupakan ibu dari segala macam penyakit. Ya, jadi pernyataan bingung salah satu. Nah, ini beritakan salah satu, masih banyak dari pertanda orang dengan gula darah yang tinggi. Jadi ini pernyataan yang benar. Pemirsa, bingung salah satu pertanda gula darah tinggi adalah pernyataan yang benar. Organ kita ini kan banyak ya, ada jantung, ada otak dan lain-lain sebagainya kan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah otak kita ini satu-satunya sumber untuk dia untuk bekerja itu adalah gula. Dia nggak dapat dari sumber yang lain. Dia nggak pakai lemak, nggak pakai protein, dia nggak pakai. Dia cuma pakainya gula. Bisa dibayangkan kalau misalkan gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel-sel otak kita, maka otak ini nantinya akan terjadi nih kejadian yang namanya hunger cell. Hunger cell ini bisa menyebabkan terjadinya penyusutan massa otak kita. Jadi kalau otak kita mengecil, kapasitas otaknya juga pasti mengecil gitu. Inilah yang harus ditakutkan oleh orang-orang yang memang gula darahnya tidak terkendali. Barusan kami periksa kan, Bapak juga kan memberikan kesempatan kami untuk memeriksa, dan ini hasil dari gula darah yang diperiksa sebelum masuk studio. Jadi kita lihat di sini bahwa gula darahnya belum terkendali dengan baik, Pak. Ini masih di angka 336. Orang yang normal sebenarnya gula darah kita itu tidak boleh lebih dari 200. Terlebih lagi orang yang sudah punya riwayat diabetes, maka ini bisa mengundang terjadinya komplikasi lebih banyak lagi. Pak Burhan mau nunjuk dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa kena komplikasi dari gula darah yang tidak terkendali. Tapi bukan hanya gula darahnya saja yang tinggi. Di sini masih ada asam urat yang belum terkendali 9,3. Asam urat ini dia berkaitan erat dengan elastisitas pembuluh darah kita. Kalau asam urat kita tinggi, maka dinding pembuluh darah kita tuh tidak akan optimal menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Jadi bisa kebayang kalau asam urat tinggi, nitric oxide-nya turun, maka pembuluh darah kita kaku, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah dan potensi terjadinya pecah pembuluh darah. Ditambah lagi gula darah yang masih belum terkendali. Tubuh kita ini punya suatu mekanisme yang sangat istimewa, sangat sempurna. Dimana kalau tekanan darah kita mulai naik, secara normal tubuh akan coba mengkompensasi supaya dia menjadi normal. Mengarahkan ke situ sebisa mungkin sampai normal. Kemudian kadar gula darah yang tinggi ini pun juga dia akan mengatur supaya dia tidak tinggi. Tadi batasannya 200. Tapi kalau Bapak kemudian tinggi ya, meskipun makan apapun sebenarnya kalau tubuh itu fungsinya baik ya, jadi yang mengatur dan mengontrol itu adalah insulin. Jadi kalau kita makan, kemudian dia masuk ke sirkulasi pembuluh darah kita, harusnya itu dikembalikan ke sel itu dengan bantuan insulin. Tapi kalau terjadi resistensi insulin, di mana insulin itu tidak bisa berfungsi dengan baik, atau fungsinya menurun, sehingga gula yang kita makan, kita asupkan, itu tetap berada dalam pembuluh darah, tidak dialirkan atau tidak dipindahkan ke sel-sel tubuh kita, ya termasuk sel otak, jantung, ginjal, dan semuanya. Sehingga walaupun kadar gula tinggi, tapi tetap kita rasanya lapar, kita tetap lemas, tetap kita tidak bisa beraktivitas seperti normal. Itulah yang kita sebut dengan orang diabetes yang tidak terkendali kadar gula darahnya karena ada resistensi insulin. Ya, jadi kalau pemirsa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian ditemukan angka-angka yang tinggi, itu artinya tubuh kita sudah tidak bisa lagi mengkompensasi. Dia perlu diatasi, perlu dicari upaya untuk itu ya dengan bantuan obat-obatan, dan kemudian perlu dicegah jangan sampai terjadi komplikasi. Kalau gula darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, ditambah lagi ada pengentalan darah, maka darah kita tuh akan seperti itu, Pak. Ini dia tumpang tindih, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Bertumpuk-tumpuk ini dia nanti akan membentuk suatu sumbatan yang kita sebutnya sebagai trombus. Ketika terjadi trombus, maka gula darah, kolesterol ini nggak bisa dipakai oleh tubuh kita karena dia nyumbat di sana. Di kepala kita, di jantung kita, itu pembuluh darahnya
darahnya nggak besar. Pembuluh darahnya kecil-kecil dan dia hanya ada ujung-ujungnya saja. Nah kemudian kalau misalkan nggak kita jaga lagi, yang terjadi apa? Dinding pembuluh darah kita itu dia makin lama makin kaku. Nah inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terjadinya sumbatan pembuluh darah kita. Tadi untuk Pak Burhan sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk hidup lebih sehat. Artinya sudah makan, ya dijaga, olahraganya sudah meskipun dia belum cukup ya, nanti bisa ditingkatkan kembali. Tidur harus diatur Pak. Tidur nggak boleh. Tidur ini penting sekali untuk detoksifikasi pada tubuh kita. Kemudian stres kita jaga. Dan kita perlu nih tambahan upaya lain untuk menjaga tubuh kita dari yang namanya kekentalan darah adalah yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini dia memang ada manfaatnya untuk kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Tinggal kita pakai Pak di pergelangan tangan kita kurang lebih seperti ini. Ini gambaran pembuluh darah kita. Trombusnya ini kalau disinari oleh teknologi laser maka dia akan diuraikan. Kita sebutnya sebagai fibrinolisis. Resiko untuk terjadinya gumpalan lagi itu kita bisa cegah. Gula darah, kolesterol yang tadinya tidak bisa digunakan oleh tubuh kita itu akan digunakan, akan dibantu untuk digunakan. Ketiga, teknologi laser ini membantu tubuh kita untuk mengembalikan sensitivitas sel tubuh kita terhadap yang namanya insulin. Kalau insulinnya lebih sensitif, gula darah sama kolesterol ini nanti bisa diubah menjadi energi. Energi kita bertambah, gula darah dan kolesterol kita juga ikut terkendali dengan baik. Inilah yang dilakukan oleh teknologi laser. Teknologi laser ini bisa membantu untuk mengatasi kekakuan atau gangguan elastisitas pada dinding pembuluh darah dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, jadi nitric oxide itu suatu zat yang ada dalam tubuh kita, tapi kalau pola hidup kita tidak sehat, pola makan kita tidak sehat, kurang beraktivitas, bertambahnya usia, faktor polusi radikal bebas dan segala macam, ini semuanya akan membuat kekakuan pada dinding pembuluh darah. Dengan teknologi laser, maka kadar nitric oxide-nya akan ditingkatkan kembali. Untuk supaya kualitas dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan harapannya sirkulasi darah akan menjadi lebih baik, kemudian tekanan darahnya juga akan bisa terkendali. Jadi harapannya dengan gula darah terkendali, asam urat terkendali, dengan bantuan teknologi laser, maka Bapak bisa mengatasi masalah dan juga bisa mencegah terjadinya komplikasi. Pemirsa, saya ajak Anda untuk mengenal yang namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Seperti yang saya pakai di sini, Pak. Saya aktifkan sekarang karena bertepatan memang ini waktunya saya juga melakukan terapi. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, sejak pertama kali hadir di tanah air. Spesifikasi dari dokter laser atau AccuLaser ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Pemirsa bisa lihat di sini ada warna lasernya terpancar dari alat kesehatan ini di pergelangan tangan kiri saya. Karena titik-titiknya sudah didesain sedemikian rupa sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Apabila digunakan secara rutin, maka dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, hipertensi. Harapannya adalah Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi. Untuk itu, segera dapatkan alat ini. AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nomor resmi pemirsa, Anda nggak perlu khawatir. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Masih bersama dengan Pak Burhan, seorang pengusaha usia 60 tahun, berusaha untuk tetap aktif meskipun gula darahnya belum stabil. Kenapa belum stabil pemirsa? Tadi beliau jelaskan, memang sedang berupaya. Dan dalam pembicaraan kami dengan praktisi kesehatan tadi, kami menduga kualitas darah dan pembuluh darahnya belum terkoreksi dengan baik. Sebenarnya kalau melihat dari apa yang terjadi hari ini Pak, contoh tadi Bapak bilang, soalnya saya sebelum cek darah tadi minum yang manis, jangan-jangan melonjak gitu. Atau dari pagi sudah naik. Dari pengalaman kami semua di set ini Pak, gula darah itu nggak serta-merta naik tiba-tiba juga ya Mas. Ada proses yang terjadi sejak lama Pak. Nah kalau cek masa muda Bapak dulu, gimana pola hidupnya Pak? Saya pola hidupnya sih biasa-biasa aja. Minum juga nggak terlalu suka minum soda atau apa. Minuman manis, kopi kemasan? Enggak. Enggak justru Pak. Katanya saya punya
diabetes ini karena gaya hidup. Jadi benar ya, hobi bahkan makan bakmi ya? Iya. Seberapa sering dalam seminggu? Waktu saya sebelum sakit sih, dalam seminggu mungkin bisa 5 atau sampai 7 kali. Hari dong, Pak. Oke. Iya. Tapi ya Bang Coki tadi menarik dari pembicaraan Bapak bilang tidak suka minum yang manis-manis. Tapi sebenarnya pemirsa harus hati-hati dengan namanya hidden sugar. Gula tersembunyi. Itu yang kadang orang nggak sadar. Saya nggak minum manis, tapi makan yang karbohidratnya tinggi. Tapi kenapa gula darah saya tetap tinggi? Iya, Kan gitu. betul. Nggak suka minuman manis. Nggak suka minum manis, Ya. tapi gula darahnya kenapa tinggi? Itu yang kita sebut dengan hidden sugar. Jadi makan mie tadi, Iya. mie itu karbonya tinggi, Pak. Betul. Itu salah satu sumber karbo dan menyebabkan kadar gula tinggi. Kemudian berikutnya selain hidden sugar ya, ada juga yang kita sebut faktor stres. Orang yang stres ya, itu tingkat stresnya tinggi, ini akan meningkatkan hormon kortisol. Ini akan mengganggu kerja dari insulin tadi, sehingga kadar gula darahnya kemudian bisa meningkat. Oke. Banyak faktor sebenarnya menyebabkan orang yang Bapak tidak punya riwayat keluarga dengan diabetes, kemudian merasa bahwa tidak pernah minum manis, Aman, tapi kadar gula Bapak bisa meningkat. Iya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor usia ya. Kalau untuk wanita karena menopause, dia juga risiko untuk Iya. jadi diabetes. Kalau Bapak karena faktor usia itu menyebabkan tadi metabolisme hormon insulinnya juga mulai berubah atau mulai menurun. Oke, Bapak suka makan buah masih, Pak? Sebelum kena ini, ya saya cuma makan buah ala kadarnya aja. Tapi Bapak tahu alpukat, Pak? Tahu. Tahukah Anda pemirsa? Yuk kita lihat sama-sama cara unik alpukat menurunkan kolesterol. Mas Nurman, tolong jelasin dong. Ya, jadi mungkin pemirsa di rumah mungkin sudah sering dengar ya yang namanya alpukat ini bisa mengendalikan kadar kolesterol kita. Tapi pemirsa di rumah mungkin belum tahu nih, bagaimana sih sebenarnya cara unik dari alpukat ini bisa mengendalikan kadar kolesterol atau lemak di dalam darah kita. Ya, jadi di dalam kandungan alpukat ini memang kita tahu, memang dia terdapat yang namanya HDL-nya tinggi, ya kan ya, asam lemak HDL-nya tinggi gitu. Nah, selain asam lemak HDL-nya tinggi, tapi alpukat ini juga mengandung yang namanya serat. Seratnya juga tinggi. Jadi ada dua nih ya. HDL ini dia bisa mengendalikan kadar kolesterol jahat di dalam darah kita. Dengan serat, maka yang namanya lemak di dalam pencernaan kita itu akan dibuang. Alpukat ini ternyata beberapa penelitian dan banyak penelitian ini menyebutkan alpukat dengan kita konsumsi rajin alpukat, maka yang namanya empedu kita itu akan lebih rajin, lebih banyak memproduksi yang namanya asam empedu. Asam empedu ini sumbernya dari mana? Dari lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau asam empedunya ini lebih banyak diproduksi, maka lemak dia jahat di dalam tubuh kita juga akan lebih banyak digunakan untuk sebagai bahan baku dari asam empedu kita. Jadi beberapa jenis alpukat ini tadi kalau kita konsumsi secara rutin, jadi bisa mengendalikan kadar kolesterol lemak jahat di dalam tubuh kita, termasuk melancarkan pencernaan kita. Tapi kita tidak bisa mengandalkan alpukat saja. Kita tetap yang namanya pola makan tetap harus kita jaga, dan kita harus kombinasikan dengan yang namanya teknologi laser untuk mengendalikan kadar lemak di dalam darah kita. Jadi kalau kita bicara masalah kolesterol, tadi ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Ya, alpukat itu mengandung kolesterol baik. Untuk itu maka kita harus menjaga tadi pola makan kita. Ya, kalau kolesterol kita meningkat, terutama kolesterol yang jahat. Jadi ini kalau kita periksa laboratorium pemirsa, tidak hanya periksa kolesterol total saja. Kita perlu cek kadar LDL, kadar HDL, dan juga trigliserida. Kalau ada lemak-lemak jahat itu meningkat atau tinggi, dia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan, dan kemudian akan berpotensi untuk terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Ada penumpukan lemak di sana yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Jadi aliran menjadi lambat, terjadi penggumpalan, terjadi penyempitan, dan ini bisa juga terjadi penutupan. Artinya sama sekali tidak berfungsi pembuluh darah tersebut. Jadi menarik bahwa untuk menurunkan kadar kolesterol ini banyak caranya. Mulai dari mengatur asupan kita, kemudian berolahraga, kemudian juga bantuan dengan teknologi laser. Di mana teknologi laser ini akan meningkatkan kadar atau kerja daripada mitokondria. Ini suatu dapur energi, ya, di mana dengan bantuan low level laser terapi ini, mitokondria akan bekerja lebih optimal lagi untuk menghasilkan energi. Dan bahan bakunya dia gunakan kolesterol yang ada dalam pembuluh darah kita. Jadi dengan begitu maka kadar gula darah kita, kadar kolesterol kita akan terjaga dengan baik, kemudian energi kita akan meningkat. Ya, dengan adanya ATP itu adalah suatu molekul pembawa energi yang ada dalam sel tubuh kita. Dengan bantuan teknologi laser, harapannya kualitas darahnya menjadi baik, kolesterol terkendali, energi kita juga meningkat. Jadi ini dampak yang dirasakan ya dengan
mengoptimalkan dari kerja-kerja dari sel tubuh kita dengan bantuan teknologi. Ya, jadi kita pakai itu sama seperti yang Mas Coki pakai itu di pergelangan tangan kita, Pak. Jadi bukan hanya pembuluh darah saja, Pak, di sini juga ada titik-titik akupuntur. Mungkin Bapak bertanya-tanya, titik akupunturnya apa saja sih yang ada di pergelangan tangan kita? Ada untuk paru-paru yaitu LU7, 8, 9. Ada untuk jantung kita ada PC6, PC7. Kemudian untuk pencernaan kita gimana? Ini ada HT4 sama HT5, Pak. Di sini di pergelangan tangan kita. Teknologi laser ini sendiri dia bisa membantu kita apa? Bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, menjaga jantung, menjaga tekanan darah, dan juga menjaga pencernaan lambung kita sehingga lambung kita itu mencernanya lebih bagus dan juga lebih terkendali lagi. Dan yang pastinya teknologi laser ini juga dia menyinari nih di tubuh kita. Dia ada lapisan-lapisannya sebenarnya di tubuh kita. Tapi teknologi laser ini bisa mencapai hingga sampai ke tulang. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita pakai teknologi laser, bukan hanya kulit kita saja yang sehat. Tapi hingga ke dalam sel tubuh kita, semuanya ikut sehat. Kalau ada yang Bapak mau tanyakan seputar alat ini, boleh Bapak tanyakan ke beliau. Berdasarkan panjang gelombang tertentu. Iya. Di dalam tubuh manusia seperti saya lah katakan, itu memang panjang gelombangnya bagaimana, Pak? Panjang gelombang yang dimaksud adalah sinar lasernya yang dipancarkan, Pak. Yang harus panjang menembus. gelombangnya ada yang warna merah itu di 650, yang warna biru itu 300 sampai 500, ya itu ada panjang gelombang tertentu sehingga dia penetrasinya arahnya sudah fokus, Pak. Jadi kalau dengan panjang gelombang yang memang didesain khusus untuk ini, dia ada 3 sinar warna terapi. Ada yang warna merah, kemudian laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, masing-masing ini punya manfaat yang berbeda-beda. Contohnya yang merah, itu yang khusus merah untuk darah, Pak. Untuk darah. Kemudian yang birunya adalah untuk Ada menerapi ini pembuluh biru. darah. Semua ada. Bahkan sini kalau Bapak lihat sekitar ini, ada warna birunya. Dan yang kuning Yang sendiri kuning bisa itu merasa sebagai happy light, Pak. Happy light Jadi bikin happy, Pak. Meningkatkan hormon serotonin, membuat Bapak lebih rileks, lebih nyaman. Kemudian meningkatkan hormon melatonin, membuat tidur kita lebih nyenyak, lebih pulas. Iya. Ya, jadi dampak itu yang diperlukan. Jadi di samping kualitas darah, udara, juga tidur kita diharapkan bisa lebih baik lagi. Sehingga begitu bangun, sel-sel tubuh kita sudah mengalami regenerasi yang baik, sudah mulai pemulihan yang baik, kadar gula terkendali, kolesterol semua terkendali, dan begitu bangun kita menjadi lebih segar, lebih berenergi. Mas Nurman, kita punya intranasal ya. Betul ya. Jadi kalau misalkan Bapak kan worry dari tadi kan takutnya stroke gitu ya kan ya. Stroke ini kan dia ada penyumbatan di pembuluh darah otak kita. Makanya untuk menjaga agar pembuluh darah kita tetap lancar terutama di bagian otak kita perlu ekstensi tambahan yang sudah disediakan oleh teknologi laser. Di dalam kotaknya itu ada nanti teknologi lasernya tinggal dipakai seperti ini. Jadi laser ini nantinya sama seperti yang di sini. Dia bisa melancarkan aliran darah kita, merangsang produksi nitrik oksida di bagian kepala, menjaga aliran darah di organ-organ vital terutama mata, hidung, telinga, tenggorokan dan lain sebagainya, terutama otak kita juga. Jadi dengan kita pakai semuanya maka bisa menjaga agar tubuh kita tidak terserang stroke. Untuk yang stroke gimana? Boleh pakai untuk menjaga agar otak ini tetap terjaga dengan baik, dan terlebih lagi untuk orang stroke ini bisa mempercepat terjadinya proses pemulihan. Dan untuk orang-orang yang dia ada serangan sakit kepala, vertigo, migrain, ini sangat baik sekali untuk digunakan. Jadi dengan aliran darah yang lancar, maka gejala-gejala di kepala ini bisa kita kurangi. Pak Burhan, berikut ini ada sebuah video. Saya mau putarkan untuk Bapak. Bapak bisa dengar langsung cerita dari masyarakat Indonesia yang mengalami diabetes, hipertensi, kemudian kesehatannya sekarang sudah meningkat sejak menggunakan teknologi laser. Kita simak sebentar. Saya ada menderita diabetes. Ternyata efeknya juga cukup besar buat saya. Saya cepat ngantuk dan terutama pusing. 3 bulan saya mencobanya, efeknya cukup baik buat saya. Gula darah saya menurun, kolesterol saya juga menurun, maupun asam urat saya. Jadi saya pakai ini, ternyata hasilnya sangat mengembirakan. Saya bisa beraktivitas dengan baik, tetap olahraga, tetap bisa ke kantor gitu dengan baik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih teknologi laser. Jadi lebih semangat kalau sudah dengar cerita orang yang memang pernah mengalami masalah serupa dengan kita hari ini, Pak. Tapi kemudian orang itu sudah keluar dari masalah kesehatannya karena mencoba sebuah metode. Karena dia sudah dapatkan solusinya. Lalu solusi itu ditawarkan kepada orang yang belum pernah mencoba itu. Hari ini targetnya adalah Bapak, jadi saya berharap Bapak menarik pelajaran berharga dari apa yang kita perbincangkan. Dan apa hal berharga itu, Pak? Boleh bagikan ke kami? Dengan terapi laser ini bisa membuat kesehatan kita jadi lebih terjamin,
lebih baik. Betul, betul Pak. Baik itu untuk rehabilitasi, Iya. membantu pengobatan ataupun pencegahan. Iya. Semangat terus Pak. Iya. Pola hidup sehatnya dijalankan. Oke. Dan berharap untuk bisa berjumpa lagi dengan Bapak di kesempatan lain Iya. untuk cerita soal penggunaan teknologi laser. Pemirsa, kembali saya ingatkan bahwa alat kesehatan yang kami perbincangkan dengan panjang gelombang tertentu yang menembus sampai ke otot kita dengan tujuan ke darah dan pembuluh darah untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Sudah lebih dari 10 tahun alat ini hadir di Indonesia dan siapapun yang menggunakannya hari ini saya ingin ingatkan bahwa Anda harus menggunakannya secara rutin. 2 kali sehari, sekali penggunaannya antara 15 hingga 60 menit dan ketika Anda menggunakannya secara rutin Anda bisa membuktikan bahwa teknologi laser ini akan bantu mengendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, bahkan asam urat tinggi. Harapannya tentu kita semua nggak mau kena komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Hubungi kami. Nomornya ada di layar kaca, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, dan jangan takut karena ini adalah jalur resmi. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.